Ya, kita masuk pembelajaran ke-7 mata kuliah penelitian tindakan kelas. Ya, jadi pertemuan ke-7 ini berarti minggu depan adalah pertemuan yang ke-8. Pertemuan yang ke-8 itu kita UTS, ujian tengah semester. Ya, berarti kita sudah separuh kita jalani perkuliahan ini. Ya. Jadi dalam pertemuan ke-7 ini materinya adalah bagaimana kita mengusulkan penelitian tindakan kelas. Seperti yang saya jelaskan yang sudah-sudah, bahwa sebagai seorang guru, ya, baik itu guru PAUD maupun guru SMA, itu wajib melakukan penelitian tindakan kelas. Apalagi ya sekarang ini ya sudah dipersamakan antara guru swasta dan guru negeri. Jadi PTK ini wajib dilaksanakan. Ya, kalau kalian menjadi seorang guru, ya, harus kalian melakukan penelitian tindakan kelas. Ya, itu didorong oleh pemerintah supaya pemerintah mendapatkan model-model pembelajaran yang aktualita, yang secara kajian ya dapat dilaksanakan. Ya, jadi kita seorang guru itu tidak terlepas dari penelitian tindakan kelas. Ya. Sampai kapanpun kita ya harus melakukan penelitian tindakan kelas. Pada materi ini saya akan mengajarkan atau membawa materi kita ya bagaimana kita mengusulkan format usulan. Dalam usulan penelitian tindakan kelas itu bisa dilaksanakan dengan biaya pemerintah dan juga bisa dilaksanakan dengan biaya mandiri. Jadi tidak harus semuanya penelitian tindakan kelas itu dibiayai ataupun ditampung dalam anggaran pemerintah. Juga kita bisa melakukan penelitian tindakan kelas secara mandiri. Nantinya hal ini akan berpengaruh kepada jabatan kita sebagai guru. Kalau nanti kita tidak mengadakan penelitian tindakan kelas, mungkin jabatan atau golongan kita tidak akan naik-naik. Jadi kita harus melaksanakan penelitian tindakan kelas. Ya. Dian, kenapa Dian? Gak ada, Pak. Ya, kamu senyum-senyum aja, kirain senyum sama saya. Gak apa-apa, Pak. Jadi itulah bagaimana penelitian tindakan kelas itu ya wajib dilakukan bila kita seorang guru. Bagaimana kita mengusulkan atau membuat usulan penelitian tindakan kelas? Ya, walaupun kita melakukan penelitian tindakan kelas itu secara mandiri, tapi kita harus membuat usulan-usulan tersebut. Ya. Yang pertama, kita dalam pengusulan penelitian tindakan kelas itu, ya, ada bagian awal, ada bagian isi, ya. Yang pertama ke bagian awal. Di bagian awal itulah kita buat judul
apa yang harus kita teliti, apa yang ingin kita teliti, ya, hasil apa yang kita harapkan. Itulah kita berikan yang pertama tentang judulnya. Kemudian kita uraikan lagi juga di bagian awal. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam penelitian kita. Seperti yang saya jelaskan kemarin, dalam penelitian tindakan kelas ini harus melibatkan guru-guru yang lain ataupun teman-teman kita sendiri sebagai guru. Dan itulah juga siapa timnya, nama-nama timnya harus kita lampirkan dalam bagian awal PTK ini. Kita jelaskan juga di mana lokasinya tempat PTK ini kita lakukan. Sejelas-jelasnya lokasi ini. Kemudian waktunya kapan, dan paling penting biayanya berapa. Walaupun seperti yang saya jelaskan di atas tadi, bahwa kita melakukan PTK secara mandiri, tetapi kita juga harus membuat rincian biayanya. Kemudian sumber dananya dari mana. Sedangkan bagian isi, itu terdiri dari latar belakang, kenapa kita mengadakan penelitian PTK ini, seberapa pentingkah PTK ini kita lakukan. Hal-hal seperti itulah kita uraikan dalam latar belakang. Kemudian yang kedua, di isi itu juga kita mencantumkan bagaimana cara mengatasi masalah. Bagaimana kita jelaskan di situ tentang masalah-masalah dan bagaimana cara pemecahannya. Kemudian yang lebih penting lagi, tujuan penelitian itu apa? Apa yang kita tuju dalam penelitian ini? Apakah kita mengharapkan suatu model pembelajaran secara daring yang efisien, efektif, ekonomis, yang dapat diterima oleh siswa-siswa PAUD? Kita jelaskan bagaimana tujuannya. Kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya kalau model ini dapat mengantisipasi cara-cara berpikir yang lebih ruwet. Cara ini adalah model ini akan mempermudah siswa-siswa PAUD untuk melakukan pembelajaran daring. Kemudian kerangka teoritisnya, kalian jelaskan kerangka teoritisnya, bagaimana kerangka-kerangkanya sehingga mendapatkan suatu model pembelajaran tentang pembelajaran daring untuk siswa PAUD. Kemudian pustaka rencana, itulah yang kita sampaikan untuk mengusulkan penelitian tindakan kelas tersebut. Jadi kita harus benar-benar mengusulkan penelitian tindakan kelas walaupun tidak dibiayai atau tidak ditampung dananya dari pemerintah atau dari sekolah. Kita melakukan penelitian tindakan kelas secara mandiri. Dan semua harus kita ikuti step by step-nya sehingga akan membuat suatu kepustakaan yang baik dan benar. Alurnya harus kita ikuti. Untuk itu, mari kita lihat dulu slide sebagai berikut.
Ya, ini yang saya katakan tadi di bagian awal. Ya, bagaimana format usulan PTK di bagian awal. Yang pertama, judul PTK dan bidang ilmu. Yang kedua, timnya siapa saja untuk melakukan format usulan PTK. Timnya yang mencakup nama lengkapnya siapa, gelarnya, pangkatnya, jabatan fungsionalnya, sekolahnya, dan lembaganya. Dalam hal ini perlu saya jelaskan bahwa yang ikut dalam penelitian kita, teman-teman kita seprofesi, bisa dari guru sekolah di sekolah tersebut atau juga guru-guru di luar sekolah kita tersebut. Kemudian kita cantumkan lokasi penelitiannya. Keempat, waktunya kapan kita laksanakan, paparkan sejelas-jelasnya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Yang kelima adalah biaya penelitian. Kalau biaya penelitian tersebut ditampung oleh pemerintah, dalam hal ini kas dari kepala sekolah, ini kita cantumkan berapa biaya secara rinci. Kemudian sumber dana penelitiannya. Kita lihat lagi bagian isi, ya, judul penelitian, latar belakang seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian perumusan masalah, cara pemecahan masalah yang memuat tentang pendekatan dan konsep yang digunakan untuk menjawab masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ketujuh, kerangka teoritis dan hipotesis tindakan. Kemudian yang ke-8, metode penelitiannya bagaimana, yang meliputi setting dan karakteristik subjek penelitian, variabel yang diteliti, rencana tindakan, data dan cara pengumpulan data, dan indikator kinerja. Jadwal penelitian, rencana biaya, personalia penelitian, kemudian daftar pustaka, dan yang terakhir lampiran-lampiran yang dapat kita sajikan. Judul penelitian, tindakan kelas hendaknya diformulasikan secara singkat, spesifik, jelas, dan sederhana, serta menampilkan sosok PTK dan bukan penelitian formal. Contoh judul penelitian tindakan kelas: meningkatkan kemampuan siswa kelas 1 SMA Negeri Batuna 2 dalam memecahkan masalah pada mata pelajaran ekonomi melalui penggunaan model pembelajaran inquiry. Kedua, meningkatkan ketuntasan belajar biologi pada siswa kelas 1 SMA melalui penerapan strategi. Ketiga, meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 SMP Negeri 1 pada mata pelajaran IPS melalui penggunaan media pembelajaran LCD. Inilah contoh judul-judul dalam penelitian tindakan kelas yang diformulasikan secara singkat, spesifik, jelas, dan sederhana. Dalam latar belakang, yaitu berisi rasional, mengapa penelitian dilaksanakan, paparan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, kemudian C-nya kajian berbagai bahan pustaka yang relevan, pengalaman peneliti sebagai pengajar dan pengalaman peneliti sebagai guru dalam kelas, kemudian E-nya mengemukakan alasan sebagai landasan berpijak dalam penelitian. Kemudian F-nya mulai dari yang bersifat umum sampai dengan spesifik masalah. Rumusan masalah. A. Disusun secara singkat, padat, jelas dalam bentuk kalimat tanya.
diturunkan dari identifikasi masalah dan tidak ambigu. Ya, apa artinya ambigu? Ya, tidak rinci. Ya, dia fokus dan jika orang membacanya akan mengerti mau kemana, ya, dan kemana penelitian yang kita lakukan. Dapat diuji secara empiris dan dirinci sesuai kebutuhan pembahasan. Contoh rumusan masalah. Apakah dengan menggunakan model pembelajaran inquiry dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah pada mata pelajaran ekonomi di kelas 1 SMA? Apakah dengan penerapan strategi pemetaan konsep dapat meningkatkan ketuntasan belajar biologi? Apakah dengan menggunakan media pembelajaran LCD dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 pada mata pelajaran IPS? Hal-hal inilah ya sebagai contoh rumusan masalah. Dia tepat, ya orang membacanya akan mengerti, di mana tujuannya juga mengerti dan lokasinya juga mengerti. Cara pemecahan masalah memuat tentang pendekatan dan konsep yang digunakan untuk pemecahan masalah. Alternatif pemecahan masalah telah menunjukkan akar penyebab permasalahan dan bentuk tindakan yang ditunjang dengan data yang lengkap dan baik. Di samping itu, perlu dibayangkan kemungkinan manfaat penelitian dalam rangka implementasi, pembelajaran, dan berbagai program lainnya. Tujuan penelitian ini akan berisi yang pertama, menyatakan apa yang ingin diperoleh dari penelitian. Kemudian B-nya dirumuskan dalam kalimat pernyataan. Ya, kita bisa lihat contoh tujuan penelitian. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian menguraikan manfaat penelitian bagi siswa, bagi pengembangan kurikulum, bagi pengambilan kebijakan, bagi guru, bagi sekolah, bagi pengembangan proses belajar dan mengajar. Kerangka teoritis dan hipotesis tindakan. Kerangkanya adalah menguraikan landasan substantif, teoritis, dan metodologis sebagai alternatif tindakan. Sedangkan B-nya adalah kerangka konseptual yang memerlukan argumen logis dan teoritis. Selanjutnya, hipotesis tindakan sebagai sasaran uji yang diturunkan dari kajian teoritis atau kerangka konseptual dan pengalaman peneliti selama melakukan pembelajaran. Ini contohnya bisa kita baca. Yang pertama, jika digunakan model pembelajaran inquiry, maka kemampuan siswa kelas 1 SMA ya, dalam mata pelajaran ekonomi akan meningkat. Kemudian contoh yang ketiga, jika digunakan media pembelajaran LCD, maka hasil belajar siswa kelas 3 ya, mata pelajaran IPS akan meningkat. Nah, ini yang paling penting adalah metode penelitiannya. Setting penelitian ya, yang menguraikan tentang lokasi penelitian, karakteristik kelompok sasaran yang menjadi subjek penelitian, latar belakang sosial ekonomi relevan, dan tingkat kemampuan siswa. Kemudian variabel penelitian dapat berupa variabel masukan atau input yang terkait dengan siswa, guru, bahan pelajaran, sumber belajar, prosedur evaluasi, lingkungan kerja, dan lain-lain. B. Variabel proses yang terkait dengan interaksi belajar mengajar, keterampilan bertanya guru, gaya mengajar guru, cara belajar siswa. Dan C. Variabel keluarannya atau outputnya yang berkaitan dengan rasa keinginan tahuan siswa, kemampuan mengaplikasikan pengetahuan, motivasi, hasil belajar, sikap, dan sebagainya.
Kemudian rencana tindakan meliputi persiapan tindakan seperti mempersiapkan tes, alat-alat yang diperlukan dalam tindakan, sampai dengan D, analisis dan reaksi yang mencakup prosedur analisis secara pemantauan dan refleksi. Data dan cara pengumpulan data. Perlu ditetapkan dengan jelas jenis data yang dikumpulkan, berkenaan dengan proses maupun dampak tindakan perbaikan, bersifat kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya. Juga ditetapkan teknik pengumpulan data seperti melalui observasi, alat bantu rekam, pengukuran hasil belajar, dan sebagainya. Nah, ini contoh jadwal penelitian, ya, formnya sebagai tersebut. Ini rencana biayanya, ya, bagaimana kita, ya, pustakanya dan lampirannya. Ya. Jadi demikianlah, ya, materi kita, bagaimana kita membuat suatu format penelitian tindakan kelas. Ya, format tadi harus kita ikuti step by step. Kita tidak bisa, ya, tidak mempunyai alur yang jelas. Ya, bagaimana bagian awalnya, bagian isinya yang akan menjelaskan semua rincian-rincian penelitian tindakan kelas. Sehingga nantinya orang membaca penelitian kita, mereka akan mengerti, dan alur pemikiran yang membaca penelitian tindakan kelas kita, mereka dapat dengan jelas membaca alur-alur tersebut. Dan mereka akan menggunakan model-model pembelajaran yang ditemukan dalam penelitian kita. Jadi, di awal-awal sudah saya katakan, kita harus mengadakan penelitian tindakan kelas. Dan itulah materi kita adalah bagaimana, ya, format usulan penelitian tindakan kelas. Oke, silakan kita yang ingin bertanya, kita berdiskusi. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Siapa yang mau bertanya? Arlina Lase ada? Saya, Pak. Arlina ya, Lase. Iya. Ada Trinitatis, Pak. Bukan, yang tanya lain, yang jawab lain. Saya mau Siapa? bertanya, Pak. Ayo, siapa? Ade, tanya Ade. Apa mau kamu tanya, Ade? Biasanya penelitian tindakan kelas ini, Pak, memakan waktu berapa lama ya, Pak? Apakah sampai... Ntar lu Ade, saya catat dulu deh. Mana nama Ade nih? Ade ya. Oke deh, bagaimana deh? dalam penelitian tindakan kelas ini, Pak, biasanya dalam penelitian ini nyampe makan waktu berapa lama ya, Pak? Apakah bisa nyampe berbulan-bulan kah? Iya, jadi waktunya kapan sih, kata si Ade? Apakah berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak siap-siap? Nah, ini kan gitu deh kan? Iya, kalau nggak siap-siap, ini sajalah kerja kita. Kapan kita ngajarnya? Ya, sedangkan kita harus di samping penelitian, kita juga harus ngajar. Nah, ini waktunya tergantung penelitian kita. Seperti minggu-minggu kemarin, ya, kalau kita melakukan siklus pertama selesai, ya siklus pertama itulah selesai. Tetapi kalau dia tidak selesai siklus pertama, kita harus melanjutkan ke siklus kedua. Tidak selesai juga ketiga, keempat. Nah, itulah, ya, jadi waktunya tergantung kita. Ya, bisa saja dalam siklus kedua dengan waktu sebulan sudah selesai. Ya, bisa.
ya bisa saja dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan selesai, tergantung ya penelitian kita tersebut. Kalau kita tidak mempunyai hambatan-hambatan yang berarti dalam penelitian, saya kira ya selesainya cepat. Tetapi kalau kita mempunyai kendala-kendala, baik secara teknis maupun kendala-kendala di lapangan, ya akan menyebabkan penelitian kita akan berlangsung lama. Misalnya kendala-kendala di lapangan adalah siswanya lagi libur, ya guru-gurunya libur, ya banyak tanggal merahnya, sehingga menghambat penelitian kita menjadi lebih lama. Oke, terima kasih Ade. Ya, siapa lagi? Saya Pak, Angelina mana Pak? Angelina, saya cari dulu Angelina. Ya, Angelina. Ya, tadi kamu Ade, ya, Ade nomor 21 deh ya. Kamu tadi Ade nomor, ya absen kamu nomor 21. Iya Pak. Si Angelina nomor 15 ya Angelina? Iya Pak. Nomor 15 Angelina. Iya apa? Silakan Angelina. Pertanyaan saya itu Pak, tadi berdasarkan pemaparan Bapak, saya masih kurang paham tentang dari utama yang kita perhatikan apa ya. Terus pada formatnya tadi, yang bagian tadi Bapak sempat bilang biaya. Dalam penelitian tindakan kelas itu apakah perlu kita memberikan rincian biaya gitu pada laporannya atau bagaimana? Ya, dalam format ya terima kasih Angelina. Dalam format ya penelitian tindakan kelas, kita harus juga merinci biayanya. Seperti yang saya katakan tadi, walaupun biayanya ya kita sendiri ya secara mandiri, ya tidak melibatkan biaya-biaya dari pemerintah, harus kita rincikan biayanya. Hal tersebut sangat penting berarti ya jikalau orang membacanya dengan biaya segini, dengan biaya sekian, ya dapat melakukan penelitian tindakan kelas dengan menghasilkan model yang spektakuler. Dan itulah harus kita rinci biayanya. Terima kasih Angelina. Satu lagi, siapa? Satu lagi. Ya, Mesara. Kamu Mesara. Iya Pak, Nanya kamu. izin nggak bertanya Pak. Kan setiap penelitian ini bisa per orang dan berkelompok. Apakah kita contohnya dalam kegiatan tindakan kelas penelitian ini bisa dalam berkelompok atau perorangan sendiri Pak? Ya, terima kasih. Nanti dulu kami cari dulu nama kamu. Maisara, nomor absen kamu nomor 11 ya. Iya Pak. Nah, jadi dalam penelitian tindakan kelas ini, ya kita harus melakukan secara tim. Ya, secara tim berarti kelompok. Ya, kita tidak bisa mengadakan penelitian tindakan kelas ini secara sendiri-sendiri. Kita harus melibatkan ya guru-guru, kita harus melibatkan kepala sekolah, ya bahkan kita melibatkan ya teman-teman seprofesi kita, sehingga ada usulan-usulan mereka kepada kita, ya ada sesuatu yang mungkin kita terlewatkan dan mereka akan membuat atau memberikan masukan atau pendapat-pendapat kepada kita, sehingga dengan masukan-masukan beliau tidak ya model pembelajaran yang kita harapkan akan menjadi lebih baik. Dan kita tidak hanya kita ya secara pribadi, tetapi kita harus ya menerima masukan-masukan dari kelompok-kelompok kita ataupun dari tim-tim yang kita rekrut. Ya,
Dengan banyaknya pendapat-pendapat tersebut akan semakin baik penelitian kita, akan semakin baik model-model pembelajaran yang kita hasilkan. Oke, terima kasih anak Bapak semua. Sampai jumpa minggu depan UTS. Ya, kita akhiri Baik, Pak. dengan Baik, Pak. mengucapkan Baik, terima Pak. kasih dan selamat sore kepada anak Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.